Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa memulai pembelajaran yang baru di tahun ajaran yang baru ya. Oke, mungkin kalian bingung yang di video ini siapa ya? Gak pernah lihat selama waktu pembelajaran tahun ajaran lalu. Ya, Bapak adalah Pak Adi, penggantinya Pak Faigel. Sekarang Pak Faigel sedang bertugas di tempat lain, oleh karena itu Bapak yang menggantikan untuk sampai seterusnya seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, tapi sebelum memulai pembelajaran kita dahului dengan berdoa ya anak-anak ya. Jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh berbohong loh. Kita harus benar-benar berdoa sama Tuhan. Yuk, biar Bapak yang bimbing kalian berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, setelah kami akan belajar, biarkan Tuhan membimbing kami sehingga pelajaran ini menjadi Tuhan ilmu dalam pikiran dan akal budi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, hari ini pembelajaran kita walaupun nggak punya buku, tapi Bapak sudah tahu materi-materi apa yang akan keluar di buku nanti. Nah, kita akan dahulukan sebelum kita punya buku. Nah, untuk bab pertama kita akan mempelajari tentang tata cara ibadah dalam perjanjian lama. Nah, tata cara ibadah dalam perjanjian lama. Nah, siapa sih yang tahu arti kata dalam ibadah itu apa? Nah, arti ibadah apa? Ayo apa? Nah, nih Bapak kasih tahu, ibadah adalah suatu aktivitas ritual yang dilakukan oleh manusia untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ritual yang dilakukan oleh manusia di setiap waktu, setiap hari, mungkin kalau kita seminggu sekali ke gereja, walaupun sekarang ini nggak bisa ke gereja karena ada corona ini, jadinya kita hanya di rumah melalui live streaming, tapi itu tetap ibadah dimanapun kita berada. Jadi ibadah itu suatu pertemuan ritual manusia dengan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu ibadah. Nah, dalam perjanjian lama ternyata anak-anak ada cerita tentang mengenai ritual ibadah yang baik dan yang tidak baik. Nah, nanti anak-anak bisa buka dalam Kejadian 4. Nah, Kejadian 4 dalam perjanjian lama, Kejadian 4. Nah, di sini Kejadian 4 menceritakan tentang dua orang anak. Ada yang tahu siapa anaknya? Ya, Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel merupakan kakak beradik dari anaknya manusia pertama. Siapa? Iya, Adam. Dan ibunya siapa? Iya, Hawa. Nah, kedua anak ini adalah kakak beradik yang masing-masing memiliki dua pekerjaan yang berbeda. Pekerjaan Kain adalah seorang petani. Tahu petani ngapain? Biasa menanam padi, lalu menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Nah, itu pekerjaan Kain, kakaknya yang pertama, anak pertama. Yang kedua adalah Habel. Habel adalah adiknya Kain. Nah, Habel memiliki pekerjaan adalah menggembalakan domba. Dombanya ada berbelas-belasan, bahkan puluhan domba. Nah, dia menggembalakan domba. Dombanya dimandiin, dikasih makan. Lalu kalau ada serigala atau binatang buas yang ingin makan domba, Habel yang melawannya supaya dombanya akan dimakan. Nah, suatu ketika Kain dan Habel ingin mempersembahkan ibadahnya sama Tuhan, persembahan. Nah, kalau kita setiap minggu setiap ibadah tuh di gereja biasanya ada persembahan tuh memberikan uang entah 5.000, 10.000, 20.000, pokoknya yang paling terbaik deh. Kalau mama kasih 20.000 ya kita kasih persembahannya 20.000, jangan 2.000, 18.000-nya kita jajanin, itu tidak baik. Nah, tapi kalau zaman dahulu tidak ada uang anak-anak. Yang ada adalah mempersembahkan apa yang terbaik. Jadi karena Kain adalah seorang petani, akhirnya dia mempersembahkan apa? Sayur-sayuran, buah-buahan, padi dan sebagainya. Di korban ucapan syukur, korban bakaran. Nah, karena Habel bekerja sebagai apa? Ya, sebagai peternak atau mengembalakan domba. Akhirnya dia apa yang diberikan dia? Domba. Nah, tapi Tuhan ternyata anak-anak, Tuhan lebih memilih
lebih memilih persembahan siapa? Coba ya tebak, persembahan siapa? Kain atau Habel? Iya, Habel. Siapa yang tahu kenapa Tuhan lebih memilih persembahan Habel? Iya, karena Habel memberikan kambing dan domba yang paling bagus, yang paling terbaik, yang ibaratnya paling gemuk, yang dagingnya banyak, lemaknya banyak. Lalu disembeli dan diberikan kepada Allah, sehingga Allah merasa senang karena diberikan yang terbaik. Tetapi Kain memberikannya dengan tidak baik. Dipilihlah sayur yang udah mulai layu. Katanya, mendingan sayur yang bagus untuk kumakan, tapi yang layu-layu kasih Tuhan aja lah. Nah, akhirnya Tuhan tidak mengindahkan atau tidak menyukai pemberian dari Kain. Akhirnya hatinya Kain sebagai abang panas. Tahu panas? Ya, merasa benci kepada adiknya. Dia benci, akhirnya dia memiliki suatu namanya akal atau suatu pikiran untuk melakukan sesuatu hal kepada adiknya Habel. Akhirnya dia bilang kepada Habel, Habel, sini kamu, dek, sini. Yuk kita main-main yuk ke taman yuk. Yuk kita main-main yuk, kakak udah lama gak main sama-sama kamu. Akhirnya karena Habel adalah adik yang baik, akhirnya dia menuruti kakaknya. Akhirnya mereka berjalan-jalan di sebuah taman. Dan ketika di tengah-tengah taman itu, akhirnya karena Kain sudah membenci, sudah dendam, karena persembahannya tidak diterima Tuhan, sedangkan adiknya diterima, akhirnya dia membunuh adiknya. Dipukullah adiknya itu dengan sebuah kayu yang sangat berat, yang sangat tebal. Dari belakang kepalanya dipukul, sehingga adiknya mati. Nah, ketika Kain pulang, ditanyalah Kain sama Allah, Kain, dimanakah Habel? Bukannya tadi bersama-sama dengan kau? Karena Kain kaget, dia takut, akhirnya dibilang, tidak Tuhan. Kenapa tanya kepada saya? Memangnya saya ini adalah seorang penjaga adik. Sekali lagi ditanya oleh Tuhan, Kain, dimanakah Habel? Akhirnya karena Tuhan sudah tahu bahwa Kain membunuh Habel, akhirnya Kain merasa semakin takut. Tidak tahu Tuhan, selama ini saya tidak bersama-sama dengan adik saya. Akhirnya ditanya sekali lagi, Kain, saya mencium bau darah adikmu yang memanggil-manggil karena telah kau bunuh. Apakah benar kamu telah bunuh? Iya Tuhan, karena aku benci. Kenapa kau lebih memilih persembahan persembahan Habel? Nah, akhirnya inilah yang terjadi anak-anak. Kalau kita memberikan persembahan yang tidak terbaik, kalau ibadah kita bukan ibadah yang terbaik, itu menjadikan hati Tuhan tidak akan senang. Oleh karena itu, dalam perjanjian lama aja, Tuhan memilih persembahan atau ibadah yang paling terbaik. Nah, sebagai jemaat, sebagai anak Tuhan, kita juga harus memberikan persembahan dan ibadah yang terbaik. Kalau waktu ibadah, ingat, jangan waktu ibadah kita malah main game, main handphone. Ketika ibadah, waktunya disuruh guru sekolah minggu nyanyi, soraklah, haleluya. Kita malah apa? Bercanda sama teman, cubit temannya. Nah, itu bukan ibadah yang baik. Kalau ibadah yang baik, ketika ke gereja, kita bawa Alkitab. Ketika ke gereja, kita fokus dengerin firman Tuhan. Ketika ibadah, kita bernyanyi, bersorak muliakan nama Tuhan. Itu ibadah yang baik. Nah, hari ini Bapak ada tugas awal untuk kalian. Tugasnya gampang. Yang pertama, catat. Yang pertama, soal pertama. Mengapa Kain sangat membenci Habel lalu membunuhnya? Nah, ayo, kenapa tadi udah Bapak kasih tahu. Yang kedua, kenapa Tuhan lebih memilih persembahan Habel dibandingkan Kain? Bapak ulangi. Yang kedua, kenapa Tuhan lebih memilih persembahan Habel dibandingkan Kain? Dan yang ketiga, bagaimana cara beribadah yang baik, adik-adik? Nah, cuma 3 pertanyaan. Anak-anak, jangan adik-adik, anak-anak, cuma 3 pertanyaan. Tapi Bapak harap 3 pertanyaan ini kalian bisa jawab. Oke?
tulis di buku PS, kan buku cuma satu nih disuruh oleh wali kelas, tulis di buku PS, lalu difotokan. Setelah difoto kirim ke bapak. Kalau di grup takutnya ketiban nanti sama chat kalian, kan banyak tuh tadi tuh. Sampai kemarin beberapa guru pada marah karena chat kalian banyak. Kirim chat pribadi kepada bapak, oke? Kalau sudah, kita akan tutup dalam doa lagi. Karena pembelajaran kita cukup sampai sini. Kita lanjut minggu depan, mudah-mudahan buku kita sudah datang. Kalau buku kita sudah datang, kita mulai pembelajaran yang baru lagi. Oke? Anak-anak yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa biar Bapak yang bimbing. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami percaya hari ini kami belajar bagaimana Tuhan kami memberikan ibadah yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.